Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat malam. Jadi kita harus tetap semangat, Pak Oik. Terus Ya, kita berjumpa lagi, Sobat Semesta dan Sobat Pelatihan di podcast Semesta Menghijau. Pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan kaitan dengan bidang apa, Pak Oik? bidang PKTL. PKTL Bidang itu PKTL planologi kehutanan dan tata lingkungan. lingkungan. Nah, Ya, tentang Ya, PKTL. pelatihan-pelatihan yang terkait dengan PKTL. Ya, PKTL. Jadi di tengah-tengah kita hadir, ini ada Mbak Rika. Nanti Ya. mungkin perkenalan lebih lanjut ya. Beliau ini salah satu rekan kami, Ya. Widya Iswara di Balai Pelatihan LHK Bogor, Pak Oik ya. Ya, Duluan siapa dengan Pak Oik ya? duluan saya. Oh, duluan. Saya yang paling muda. Paling muda ya. Di BPH. Baik, untuk lebih memperkenal beliau, lebih mengenal beliau, kita akan perkenalan dulu. Nanti kita akan diskusi banyak tentang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Mungkin terkait dengan ini ya, pemetaan seperti itu ya. Ya. Mangga Mbak Rika, Perkenalan Oke. dulu. perkenalan dulu. Ya. Oke, baik. Oke, Sobat Semesta Alam ya. Semesta Sobat menghijau. Semesta Menghijau. Semesta menghijau. Ya. Itu mah lagu ya. Ya, beda-beda dikit lah. Ada semestanya ya. Semesta itu Ya. banyak memang. Oke, Semesta Ya. Menghijau. Perkenalkan, nama saya Richa Rohani Hutauruk. Saya adalah Widya Iswara di BPLHK Bogor ya. Sejak tahun 2010. 2010 Mbak ya? Iya, Oh, 2010. penempatan di sini pertama kali. Pertama kali ya. Sampai sekarang. Berarti termasuk Widya Iswara karir. Asli. ini. Karir ya, Asli. ya. Lahir. Bukan pindahan. Bukan pindahan dan bukan dari Bukan ini ya, apa Bukan kandung. Ya. Kandung, saya kandung. Penempatan SK PNS pertama, CPNS pertama di sini, CPNS di sini, PNS di sini ya sampai sekarang. Ah iya. Nah, Mbak Rika Hutahuruk. Apa tadi? Iya. Nama lengkapnya ya. Richa. Ya, Richa Rohani Hutauruk. Kalau nama panggilan siapa Mbak? Biasanya boleh Rika, boleh Ica. Biasanya saya dikenal Mbak dengan Ica. nama itu. Kalau di sini lebih banyak nyebutnya Mbak. Iya. Oh, Oke. lebih banyak Mbak Ica. Nah, Mbak Ica, tadi kan sudah dari 2010 ya, artinya berarti sudah 13 tahun ya. Iya. Nah, 13 mungkin pengen juga nih dengar, misalnya saya juga termasuk baru juga, baru Ya. mengenal, nggak tahu latar belakangnya nih. Mungkin bisa berkisah, mungkin dulu waktu apa pendidikannya, Pendidikan, betul. gitu dari awal. Oke. Nah, Kalau saya S1-nya ya, mungkin boleh. mulai dari S1 nih belajar kehutanan. Boleh juga sih. Iya. Kalau dari lahir Tapi- kepanjangan. Tapi kalau dari SD di mana juga biar Ya, tahu boleh juga juga asli sih. dari Oh, mana iya. gitu ya. Karena kan pasti beda Beda tempat dengan ya. Iya. iya. Oke ya, karena Hutauruk itu ya beda. Iya. pasti. Yang jelas Iya. bukan Jawa Barat kan. Bukan. Oke, saya dari Sumatera Utara asli Sumatera Utara, ya, asli ya. kota Sidikalang. 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 Nah, itu ibu kota dari sebuah kabupaten Dairi. Oh. Apa? Dairi, Dairi. Itu apa? Dairi, kabupaten di Sumatera Utara. Namanya Dairi. Dairi, Kabupaten Dairi. Dah kekelenganku, gitu. Oh, itu ya ada Bahasa lagunya ya? Pak. Oh itu ini ya. Oh, baru mengenal juga tuh. Iya, baru tahu. Nah, itu Aslinya Pak di sana bukan Toba, walaupun saya Batak Toba. Ya ya ya. Ya. kita belum banyak mengenal nih. Iya, betul. Harus peta harus di ini ya. Jadi SD, SMP. SD di sana, SD Santo Yosef, SMP 1, SMA 1, baru hijrah ke Medan. Oh, Medan, S1-nya di S1. USU, USU ya. Universitas Itu- Sumatera Utara. Itu sudah fakultas kehutanan Mbak? Atau masih jurusan? Masih jurusan waktu itu. Oh, fakultasnya pertanian. Iya, Oh. saya angkatan keempat. Keempat. Tapi gelarnya sudah S.Hud ya? Sudah S.Hud. Ya memang esut. Kalau walaupun di pertanian tapi Iya. tetap esut Ah, ya. karena di beberapa tempat Oh ya di kan, beberapa tempat ada yang masih SP ya. Masih SP, Fakultas Pertanian itu masih SP. Nah, dari lulus kuliah terus lanjut kemana? Apakah langsung daftar PNS Oh atau enggak. ini? Kerja setahun di Medan ya, sebagai administrasi lah kayak gitu. Kemudian Di swasta? di swasta. Oke. Terus pengen hijrah ke ibu kota Jakarta, sempat kerja di Jakarta juga Hmm. di PT Griami Sejati. Nah ini Bagi- yang menariknya itu
ada keinginan untuk merantau ya. Itu hebat. Iya. Apa sudah ada keluarga atau memang kemauan pribadi atau ini? Keluarga saya banyak di sini memang. Oh, Pada iya, ngajak iya, ke iya. sini. Ya, Oh. abang saya. Ya. Jadi setelah lulus kuliah lanjut di Sumatera, Iya. langsung ke Jakarta ya. Iya. Berapa lama itu? 1 tahun aja kerja di. Oh, 1 tahun. Ya, 1 di tahun Medan. sebelum diangkat Tamat. jadi CPNS. Oh, kerja 1 tahun di Bami GM waktu itu. Nyambi nyoba ujian waktu itu ya. Bisa. Tes. Maksudnya izinnya gimana waktu itu? Iya, pintar-pintar kita. Oh, iya. nyari waktu ya. Nyari Ada waktu. Hak, ada hak juga mungkin cuti kan. Iya, hak nyoba lah. Waktu itu saya ingat pulang ujian saya masih kerja. Oh iya. Berarti Iya, ya, kan izin takut lah. juga ya, namanya Ya, juga cari izin, makan izin. kan. Iya. Iya. Kan karena yang mau didaftar juga belum tentu keterima Iya. juga. Kalau kerja di bakmi itu berarti GM. pintar masak ya sekarang? Oh enggak, saya kan kasir. Saya kepala kasir, sudah pernah iya, kepala seksi. kasir. Oh iya. Waktu itu iya. kepala kasir. Tapi sebenarnya kalau coba dimasakin juga cocok juga kayaknya. Kan bisa lihat-lihat kan. Tiap hari lihat itu Tiap masa nggak hari. bisa ya? Oh ya. Makannya oke. udah ahli. Makannya udah Ya, ahli. kalau makannya ahli. Ya, tapi untuk masaknya ya. Enggak lah. Ngitung uang ahli. Ahli ya, Sempat ya. ahli. Ya, oke. Nah, dari situ berarti 2010 daftar ya di waktu itu 2009. berarti- Oh, 2009 Iya, saya daftarnya. SK-nya 2009. Oh, 2009. Berarti formasi 2009. Iya, formasi 2009. Ya, berarti 2009 formasi, terus kemudian 2010 udah mulai Kerja, aktif. iya, Nah, SK. waktu itu masih ini ya, mengisi formasi atau ditempatkan? Oh, waktu itu sudah milih, tapi ada ketentuannya bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Masih gitu ya? Iya, Di masih atas seperti materai? itu. Iya, di atas materai. Oke. Tapi milih ya? Maksudnya di Rumpin ini milih atau Milih Oh, jabatan saja. Oh, jadi iya. jabatan. Iya. Tapi tempat itu Iya. ditentukan Harus oleh ditentukan oleh kementerian. kementerian. Ya, masih sama di 2006 itu di zaman saya juga. Jadi kita hanya ngisi formasi jabatan, kemudian malah pengumumannya gak berbarengan. Jadi baru penempatan setelah 2 minggu. Ya, oke. Gitu. Berarti ya asik ya di Iya. Rumpin ya. Iya. Tapi nggak tahu waktu itu 2010 kondisi Rumpin. Oh, 2010 udah lumayan baik. Lumayan iya, baik. sudah ada transportasi Sudah lah ya. ada Walaupun transport. sepi, Ya. itu belum masih kebun karet. Ya, masih kebun Ya, karet. Jalan Belum Karendong jadi itu perumahan belum jadi seperti sekarang. Iya. Nah, kalau mereview lagi ya tadi dari apa namanya keterima tuh ya. Iya. Kan langsung jadi Widya Iswara itu. Waktu itu SK-nya calon Widya Suara. Jadi Oh iya, waktu calon. saya mau ujian, di situ kan saya kurang ngerti ya. Cuman tulisannya Widya Suara garing guru. Oh, guru. Waktu itu ada dibutuhkan sekitar lumayan lah ya, ada 20-an orang. Banyak lebih. ya? Nah, Termasuk guru berarti ya. dan Oke. WI. Nah, jadi waktu itu ya saya terpilih jadi WI. Ada juga beberapa teman jadi Ditempatkan ya. Jadi langsung ditempatkan. Tapi yang WI. seangkatan jadi WI berapa orang? Saya, Nehemia, Ani, Elok, Oh, itu ya itu satu semua angkatan. sama, satu angkatan Oh, semua. Ya. 4 orang ya. Alka, Oh, Alka. Iya. Alka, bareng saya nggak ya? Itu yang Nur Haryanti banyak yang di Kadipaten. Widya Suara ya. Iya, banyak Widya ya. Suara banyak. Ada 13 orang kalau nggak Iya, salah. Oh, bisa bikin korsa sendiri. Bisa bikin. Korsa Widya Suara. Korsa angkatan. Iya, ya. 2010. Iya, Satu banyak. angkatan. Kita banyak. Jadi Nah. dulu pelatihan itu di Pusdik terus. Nah, waktu kan jadi Widya Iswara, terus kemudian bidang Saya agak ya, minum aja dulu. ya, silahkan. saya belum ini. Jadi waktu menduduki Widya Iswara, kan ada pembidangan ya. Iya, pembidangan. Waktu itu milih atau diarahkan? Maksudnya ini kan kaitan dengan background waktu kuliah. Iya. Waktu kuliah jurusan apa? Nah, kebetulan background saya manajemen hutan Oh, memang. manajemen hutan. Iya, manajemen hutan. Tapi Nah, sepertinya kesini milih sendiri ya kalau Iya. pembidangan. pembinaan. Jadi ceritanya waktu itu saya setahun sebelum saya menjadi WI, saya masih ditugaskan sama Pak Holik nih di penyelenggaraan. penyelenggaraan pelatihan. Oh iya. Nah, kebetulan waktu itu yang sedikit adalah WI planologi. Oh iya betul. Ya, Waktu itu berapa orang ya? 3 orang ya? iya, hanya sekitar- Pak Arif, almarhum Arif, Pak Slamet sama Bu Selamat sama Bu Yana, Ii ya. Bu Ii. Jadi ya kamu baiknya di situ gitu. Ya. Ada ditawarkan 2 atau nemani Pak Cipta. Oh iya betul. Karena di pemanfaatan iya, juga Iya, kurang. pemanfaatan. Cuman kan saya nggak ngerti sama sekali kalau pemanfaatan, karena
basic saya manajemen Manajemen. gitu. Oke. Jadi akhirnya saya milih, waktu itu ada pilihan dua ya. Pertama PKTL, yang keduanya RLPS waktu itu. Dulu RLPS. ada pilihan. Ya. Mm-mm. Tapi waktu itu RLPS cukup banyak ya. Banyak. Kalau nggak salah di atas 5, di atas Banyak 5 Bu orang. Temi, Iya, iya. Pak Nano. Banyak Oh, terima. RLPS banyak ya? Banyak. waktu Dari itu. dulu banyak. Karena yang di sini banyak tuh KSDA dengan RLPS. RLPS. Memang dari dulu namanya RLPS ya. Iya, RLPS lebih enak disebut itu ya. Nah, makanya kan RLPS itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Nah, tapi kita lebih enak Lebih Iya. enak RLPS. Nah, berarti memang waktu itu memilih ya. Memilih untuk planologi karena pertama kan dikit ya. Kedua masih nyambung lah dengan jurusan saya. Iya, iya. Manajemen. Oke. Nah, waktu awal-awal tuh Mbak, untuk membekali jadi Widya Iswara tuh ya, di lain diklat pembentukan ya. Nah, secara teknis itu apakah juga ngikuti diklat-diklat atau belajar otodidak sendiri atau Oh. dengan senior-seniornya? Iya. Jadi dulu saya termasuk beruntung ya Pak Abid ya. Zaman dulu kan kita pelatihan untuk Widya Suara itu lumayan banyak. Oh iya. Lumayan benar. banyak. Ah. Jadi dibekali, saya tadinya juga nggak pede gimana nih. Widya Suara kan ngajarin sesama PNS ya. Iya, Iya, betul. iya, iya. Tapi kebetulan waktu itu memang banyak pelatihan-pelatihan itu. Seangkatan saya saja, dulu saya dan guru-guru SMK, SMK. itu ada tuh belajar hampir 1 bulan di Jampang terkait Iya. pengukuran. Oke. Dan Pemetaan. dan dulu tuh gini, punya kesempatan untuk belajar sambil mengajar juga Betul. kita. Oh, Karena iya. diklat-diklat yang pengukuran itu Iya. ya, planologi kehutanan itu cukup banyak waktu Banyak. itu dan durasinya panjang-panjang. Panjang-panjang, Panjang, sangat ya. panjang. Bulan, ada yang 3 bulan. Pernah ada 6 bulan. benar. Pelatihan Ada yang- pengukuran itu pernah 6 bulan. Jadi punya kesempatan kita sambil belajar sambil mengajar Ya, gitu ya. megang alat. Itu Iya. berarti pelatihan yang diselenggarakan di balai sini ya? Di Balai sini. Balai. Terus ikut jadi peserta. Waktu yang 1 bulan dengan guru-guru saya jadi peserta. Tapi yang untuk pelatihan kemudian yang saya 6 bulan nggak ikut karena masih di penyelenggara. Oh iya. Tapi iya. yang 3 bulan, yang 1 3 bulan saya ikut Oh, ikut. Sebagai sebagai pengajar. udah ya. pengajar. Nemenin di praktek, masih Iya, di praktek iya. Pak, belum ke teori. Tapi ini belum tuntas nih cerita pendidikan. Oh, iya, iya. Oh iya belum selesai ya. Ini kan setelah bertugas. Ya, berapa bertugas. lama, terus Nah. berapa lama dari pengangkatan kemudian punya kesempatan untuk melanjutkan. Nah kemudian dulu untungnya kita BPLHK Bogor ya sering ditawarin S2 kan. Nah saya sebenarnya pernah ditawarkan tahun 2005 saya ingat. 2015. Iya 2015 15. UNS kalau nggak salah. Nah cuman saya pengennya yang deket-deket aja. Ya, ya. Nah saya Pertimbangannya kenapa itu? Jauh kan keluarga. punya bayi. Oh, punya bayi. Oh, Oke, ya. anak Itu saya ya, benar, tuh. benar. Oh ya saya belum bilang ya kalau saya punya anak. Saya sudah punya. Iya. Nanti dikirain masih Iya. Ya, ini soalnya baru ceritanya pendidikan ini. loncat, Ya. loncat, Baru ya. pendidikan nih. Iya. Oh iya baru pendidikan. pendidikan. Kan tadi pendidikan S1. Iya. Ya. Oh itu memang masih lajang. Iya, S1. iya. Nah pas S2 kan sudah bekerja ya, sudah Iya. menikah. Saya pengennya yang deket. Nah jadi saya akhirnya itu tahun 2014. Nikah tahun? Tahun 2013. Oh 2013. Berarti masih kecil ya. Masih Ada baik. anak kedua itu. Waktu kuliah. Iya. Yang waktu kuliah. S2. Oh yang waktu yang S2, iya lagi hamil anak kedua. Anak kedua. Tahun 2000? Anak saya kan lahir tahun 2016 tuh, berarti tahun 2015 ya. 2015 ya. Oh, Oke. iya. Ya. Ya, enak S2 ngambil Jurusan? IPH, Oh, Ilmu Ilmu pengetahuan. Pengelolaan Hutan. pengelolaan. pengelolaan ya. Iya, Iya. pengelolaan hutan. Dan Ya lanjutan dari manajemen, Iya. saya kan manajemen hutan. S1. ngambil ininya tesisnya apa? Oke, tesis saya itu kebetulan spasial ya, Oh, spasial. pemodelan spasial. Pemodelan spasial Dalam untuk pemilihan opsi untuk perusahaan di PT Perhutani. Nah, jadi saya ngambilnya memang spasial, opsinya apa? pemetaan. Opsi apa? Opsi untuk pemilihan manajemen. Oh, tindakan manajemen. Iya, tindakan Ya. manajemennya diambil secara spasial. Oke. Jadi Nanti kita mungkin bikin bisa banyak cerita itu. kriteria. Ya, Iya. Ya, ini ya enak ya. Maksudnya kalau punya pendidikan yang linear Yang gitu. linear. Iya, ya. linear. Karena- Kebetulan saya linear. Ya linear dari S1 kemudian di pekerjaannya juga mendukung, S2-nya lanjut gitu. Ya. Iya. Pasti
ilmunya lebih mendalam Lebih ya. mendalam. Jadi walaupun banyak juga ya dituntut untuk mempelajari banyak hal, tapi ada spesialisasi yang sudah didalami begitu. Iya, keahlian khusus. Keahlian khusus. Kalian khusus. Nah, tadi kalau yang yang di tesis dulu ya, kayaknya Iya, biar tesis. ada basic-basic Kak tadi. Nah, kok bisa waktu itu nemu perhutanik itu apakah memang diarahkan oleh dosen terus kemudian kebutuhan di sana untuk melakukan tadi tindakan manajemen atau gimana? Oke. Nah, ini kebetulan keberuntungan juga. Nah, Coba cerita dari awal ya. Iya, biar keberuntungannya biar- nular. Iya. Saya memang suka ya pemetaan. Memang saya suka. Waktu S2 pun di IPB saya ngambil lab yang perencanaan. Ya, saya belajar banyak SIK itu memang di IPB. Yang waktu ngambil S2. Senang aja walaupun bagi orang membosankan berjam-jam di depan laptop untuk menganalisis Iya, spasial, iya. senang aja. Nah, waktu itu kan ngambil penelitian, pilih dosen pembimbing kan. Saya milih Pak Buce. Oh, Pak Buce. Iya. Nah, Pak Buce itu kebetulan lagi ada proyek di Perhutani. Oh, Lagi jadi- ngurusin Perhutani. Ya, bagus Ya. itu. Jadi Iya. memang itu keberuntungannya di situ. Keberuntungannya di situ. Jadi klik ya. Jadi Iya. klik. Pilih dosen, Pilih dosen. bidangnya yang sesuai Bidang sesuai. diminati, Iya. dapat proyek lagi. Jadi kan biasanya mahasiswa disuruh cari permasalahan kan. Iya. Iya, iya, Gak iya. usah capek. Iya, baik. Ini saya punya Permasalahan sudah masalah gitu. disediakan. Permasalahan tinggal Tinggal cari jawabannya Tinggal ya? cari Iya, jawaban. iya, iya. Oke, Heeh. oke. Jadi Saya banyak masalah nih gitu ya. Iya. ya, jadi seperti itu. Oke. Iya. Tapi Dan ini saya boleh tertarik. langsung ke konten nggak? Boleh Boleh ya? aja, pokoknya lewat-lewat aja kita. Enggak, soalnya Iya. lagi cerita ini. Mm-mm. Ini gini. Saya itu belajar sedikit juga tentang pemetaan, terutama kan kalau membaca ini menggabungkan citra satelit ya Iya. dengan GIS-nya ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau kan citranya masih Landsat kan? Iya, Iya, masih Landsat. Landsat ya. Heeh. Yang secara resolusi itu sangat sangat kasar ya, Iya, karena 30 meter sedang ya, Sedang. bukan kasar ya. Iya. Adanya 30 kali 30 meter. Waktu itu Mbak Ica dengan menariknya kesimpulan opsi manajemen ya dari citra resolusi sedang Iya. waktu itu ini menurut pendapat Mbak Ica ya, seberapa jauh opsi manajemen itu bisa diterapkan dari hasil analisa ruang pasar yang gitu ya. terlalu memang kalau sekarang kan mungkin ada yang kalau Google Earth mungkin Iya. udah Sudah hitungannya lebih kelihatan ya, halus ya. Iya. kelihatan. Tapi kan memang waktu itu ketersediaan citra apalagi terkait dengan kawasan yang tidak terlalu luas, itu gimana menurut pendapat Mbak Ica? Nah, jadi memang ya kalau itu persepsinya ketika Bapak mungkin mengandalkan citra itu dalam pengambilan keputusan. Jadi Iya. tidak semata-mata itu Enggak ya? itu Ada hanya faktor bagian lain kecil ya. faktor lain. Oh, faktor lain. Coba bisa Kan- ceritakan. Kan multi kriteria ya. Oh, multi Multi kriteria. Jadi pakai kriterianya banyak MCA sekali. ya? Iya, banyak multi sekali. kriteria Ah. analisis ya? Iya. Oh, mantap ya. Jadi- gimana ceritanya MCA itu? Jadi jadi pakai sosialnya gimana, ekonominya bagaimana, semuanya diambil. Walaupun memang ada secara spasial. Walaupun spasial itu ada, kita juga ke lapangan Iya, iya, gitu iya. ya. Nah, waktu Kejadian. itu Mbak ngambil kesimpulan tadi kan apakah semua itu dimuat di tesisnya Mbak Rika atau ada penelitian lain orang lain yang ini yang bagian sosial, Mbak Rika bagian yang spasial gitu. Atau semua data Atau primer? semua ini. Ada beberapa, nah itu keberuntungan tadi, saya kan di Perhutani ya. Jadi ada beberapa data itu memang sudah diolah Perhutani. Oh, sudah tersedia. iya, Gitu. sudah Jadi tersedia. saya sudah tidak banyak yang sudah tersedia gitu. jadi Jadi tinggal kita penguatan tinggal melalui gitu ya. penguatan menggunakan kayak statistik apalah kayak gitu spasial pembobotan kayak gitu. Pembobotan, Kemudian skor diperoleh. sama pembobotan. Iya, skor sama pembobotan. Waktu itu apa namanya? Coba cerita dikit MCA itu apa nih? Maksudnya yang garis besar aja karena detailnya juga nggak terlalu paham saya. Artinya untuk Iya, menangkap itu.
Udah lama ini Pak, udah hampir 10 tahun. Iya, iya. Ya, Yang ditarik ke kesimpulan itu mungkin itu yang perlu juga Iya, kita iya. tahu ya. Karena kan ada pelatihan analisis dan pelaporan, siapa tahu itu bisa masuk. oh iya iya iya. Kan Jadi sudah memang tematik ya. iya iya Tematik, iya Iya, tematik. multi Jadi kriteria memang analisis. harus dikuatkan di data Pak. Di data, kemudian alasan-alasan itu membuat, intinya di scoring ya. Nah, jadi ketika kita membuat scoring itu, jangan pendapat kita, tapi expert. Oh, Nah, expert itu sudah yang sudah pengalaman kan. Di situ kan ada data-data perhutani. Nah, kita menggunakan banyak itu sih. Banyak data dari sini, nanti kita kelompok-kelompokkan jadi kayak kelompokan data. Nah, ini yang masuk nanti dia ke sosial, ini yang masuk ekonomi, ini yang masuk ekologi. iya ekologi. Oke. Itu semuanya kita kriteriakan satu-satu gitu. Jadi memang banyak expertnya, tapi bukan di kita, bukan di peneliti, tapi di pengguna. Oh, berarti peneliti nanti menyajikan data, Iya. kemudian mengkategorikan, analisis, Iya, nanti expert yang Iya. ini ya, memberikan Iya. apa namanya penguatan tadi ya. Ini bisa salah satu masukan ya. MCA ini di analisis data dan pelaporan Iya. gitu ya. Oh. Itu. Iya Tapi bisa, masih bisa. relevan nggak sih Mbak dengan maksudnya itu kan 2016 ya? Iya. Artinya iya. kan 7 tahun yang lalu. Masih relevan nggak dengan sekarang? Untuk Kalau secara Tergantung. metode Iya, mungkin nggak masalah. Cuman masalah. memang ya itu pasti sangat berubah kriterianya. Mungkin ini nggak bisa lagi kepake iya, gitu. iya. Sama kayak spasial kemarin, kita pakai Landsat. Ngapain pakai itu, nggak detail. Kalau mau detail lagi kita bisa pakai resolusi tinggi. Scoringnya berubah. oh kayak iya gitu. betul. Kalau masalah metodologi saya pikir nggak masalah ya. Iya betul. Ini luar biasa Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Jadi Mbak Rika ini ahli pemetaan ini. Ya. Nggak ahli-ahli juga sih. Cuman biasa. Iya. Biasa mengaji. Enggak, biasa itu kan Mbak Rika sudah ahlinya gitu. Kalau kita luar sesuai- biasa ya. Luar biasa susah memahami juga. Butuh belajar ya. Butuh waktu lah gitu. Butuh waktu. Nah, tadi kita nyambung ya, tadi kalau dari sisi akademis ya, S1, Iya, S2. Nah, mungkin kita menginjak ke pelatihan-pelatihan Iya, ya. Kan betul. Mbak Ica sudah mengikuti kaitan dengan planologi kehutanan dan tata lingkungan dari 2010 ya. Iya. Nah, pelatihan-pelatihan. Nah, sekian kurang lebih 13 tahun ya berarti Iya, ya dari betul. 2010. Nah, apa ada perkembangan yang signifikan Mbak kaitan dengan pelatihan planologi itu? Pengukuran lah atau Banyak sekali banyak Pak. ya? Lelahnya bukan lelah juga ya, tapi memang menjadi sebuah ini juga. Di PKTL itu sangat cepat resolusi dinamisnya perubahan karena hubungannya dengan teknologi Pak. Ya, jadi Teknologi. kita harus ngikutin. Harus ngikutin perkembangan. Sekarang ini baru dipelajari udah berubah lagi. Ya betul. Nanti ada lagi berubah lagi. Nah, ini pun seiring sekata dengan nama-nama atau pelatihan-pelatihan yang kita sediakan. Ya. Waktu saya masih awal-awal, itu pelatihan yang paling sering adalah Purpet. Ya, pengukuran dan pemetaan. Iya. Nah, itu menggunakan teodolit. Teodolit, Oh, betul. teodolit. Sampai sekarang saya belum pernah itu. Saya capek juga tuh belajar itu sinus kosinus untuk ilmu ukur ininya kan, ilmu ukur tanah, menentukan sebuah posisi ya dengan menentukan jarak X dan Y gitu kan. Ya. Nah, capek tuh ngajarin itu Pak. Belajar itu, Ya. belajar dulu. Betul. Kalau X dan Y-nya sama semua ya. Dari ya kan pemetaan Iya. begitu. Iya. Tapi cuman kalau untuk teodolit ini sepertinya agak lama dan rumit. Karena saya Iya, lama dan rumit. saya pernah mendampingi panitia di Iya. yang Purpet 1 bulan. Iya. Itu 1 bulan itu kita Iya. ya banyak hal ya yang mungkin saya belum tahu juga banyak terkait koreksi matahari Betul, ya. betul. Ada koreksi matahari, ada apa. Nah, dan itu ya memang mungkin menarik ya sebenarnya ilmunya, cuman ya itu harus ada yang minat juga di situ. Iya. Seingat saya dulu mau ukur tanah dapat C saya. Iya, makanya pelatihan itu nggak mungkin sebentar. Kalau itu Iya, pasti iya. lama. Iya, Makanya lama. dulu 6 bulan. Iya. 6 bulan, 3 bulan, sebulan. Saya juga sebulan. Kenapa bisa Dasar lama itu? pada- Karena apa? Ya, pakai alatnya juga, Pak. Benar. Iya, iya. Mendirikan alat saja tidak Ya. semudah yang kita bayangkan. Harus Betul. menyesuaikan itu Centering. ya. Centeringnya itu Iya. ya. Itu kan Harus latihan berkali-kali. dipasin gitu ya. Betul. Ada harus dulu waktu kuliah kayaknya maksimal B itu luar biasa loh. Iya. Iya, iya. Karena C ya sama si bangga Iya. dapat C karena satu tingkat di atas paling tinggi B gitu. Iya. Itu Itu teodolit ngulang ya. tuh. Itu waktu teknologi teodolit ya. Iya, itu iya, dan menggambarkannya dulu masih manual awal-awalnya. Jadi saya juga masih belajar manual sebentar. Diajarkan lah.
memakai kertas. Ya, karkir awal-awal Karkir itu ya, masih karkir ya. ya, Oh, walaupun iya. sudah mulai ada ARGIS ya. Ya. Sudah ada. Jadi sudah waktu. Tapi masih diajarkan cara Ya, maksudnya- mengolah manual. Mengolah manual Masih diajarkan. diajarkan. Pakai ARGIS juga sudah mulai. Sudah dipakai. mulai dipakai. Itu gambar peta masih pakai yang apa? Penggaris yang Iya, apa sih namanya? Pantograf ya? iya. Planimeter atau? Iya, plan. Itu di bawah di hutan diklat itu ada peta, memang benar-benar saya bikin pakai tangan. Pakai tangan ya? Peta pohon arboretum. Oh, yang itu. Ya itu pakai tangan. pakai tangan. Itu benar-benar diukur, jaraknya pakai meteran, itu digambar pakai tangan. Jadi pernah lah ngalamin pakai Iya. tangan. Ya, oke. Kayaknya dan ada perlu hasilnya, ada. di Iya, ada dokumentasi hasilnya. itu, dilaminatin, Sebenarnya di kaca. itu didokumentasi kalau itu, karena Iya, di iya. printnya di Dicetak kertas bagus, biasa, dicetak. zaman waktu itu masih biasa. Dicetak bagus juga sudah ada Iya. di posternya kalau nggak salah. Iya. Mudah-mudahan masih ada. Itu kan bagus masih kalau ada. di figura itu ya. Ya di pasangnya. display ya. Iya. Di display. Saya pernah lihat tuh di mana gitu beberapa peta ya, khususnya kawasan yang dimiliki itu dipasang display. Jadi begitu orang masuk itu kelihatan Ya. Dan itu hasil karya, karya Iya, tangan. karya iya. tangan. Luar biasa Luar lah biasa. mengalaminya. Salah hapus lagi. Ya. Kalau sekarang kan tinggal delete. Ya, ya. Nah, Itu salah begadang hapus sampai lagi. jam berapa biasanya? Lama, itu berhari-hari. Karena gini Pak, Malam kadang begadang. koreksinya ketemu kalau udah nutup. Ya, Nggak- tutup ini poligonnya nutup ya. nutup enggak ulang lagi dari awal. Dan Kan udah itu rapi. ini apa namanya yang saya mungkin kelebihan dari teodolit, dia bisa mengukur ketelitian Iya, sangat teliti, makanya ya. teliti. Sangat teliti. Kemudian ditambah lagi dengan mungkin jarak yang bukan jarak ya, luasan yang Iya. kecil pun bisa teliti ya. Bisa Iya. teliti. Iya, bisa, iya. bisa teliti. Itu Nah, sampai tahun berapa? Ya, sampai tahun Sampai berapa? tahun berapa tuh? Maksudnya Itu Plano 2000. dengan tadi, dengan teodolit tadi. Nah, awal tahun 2020 kan udah mulai tuh pelatihan udah ganti, Bergeser ya. Geser. bergeser. Udah mulai ditinggal karena sudah mulai ada waktu itu namanya GPS. Awal-awal ya masih GPS dan penggunaannya. Apa judulnya waktu itu ya? Waktu itu GPS karena memang alat pengukuran sudah mulai menggunakan GPS, GPS. receiver Iya, iya, iya. GPS. Oh, receiver Belum GPS, pakai ini. Ya, belum. Masih receiver GPS. Bener-bener GPS yang jadul. Ya, yang waktu itu masih Garmin. Garmin 64. Yang jelas di sini 64 yang paling yang navigasi ya, 64. yang Sebelumnya juga ada udah 78. jadul. 78, 74, 76. 76. 76. 76. Oke. 76 CSX. Itu Ya. ingat dulu peta sumber benih masih pakai gitu tuh. Ya. Ya, Nah, Di kelas sumber benih Iya, 2009 kalau nggak salah. Mm-mm. 2009 tuh diajari tuh pakai RQ ya dulu. iya, awal-awalnya masih RPU tapi begitu kita tahun 2000 itu udah mulai ARGIS lah. Benar. Walaupun ARGIS 93 Betul. awalnya. Benar. AJ 93 karena Ya. waktu aktif itu masih dipakai waktu 2010 masih. Saya nggak kurang paham. Ya itu karena aktif itu sudah langsung masih ya menurut saya tidak terlalu praktis dibanding Iya. aktif ya. Iya. Ya kan zamannya itu Zamannya berubah terus. Karena zaman itu digitasinya bukan on screen digitasi, tapi Iya, digitasi betul. di atas meja kan. Iya. Saya pernah juga digitasi di atas meja. Wah, hebat juga ini orangnya kalau padahal waktu itu cuman magang gitu. Di Iya. PIKA dulu itu Pusat Iya, iya. Informasi Konservasi Alam. Nah itu waktu itu juga maksudnya bikin peta sumber benih kan ya. Kan Iya. masih menggunakan itu tuh. Iya, Iya. GPS. GPS itu. Wah ya lumayan lah sebenarnya. Tapi perkembangannya ya setelah GPS kan Iya. ada lagi ini ada perubahan judul jadi GNSS. Gimana Iya. ceritanya itu? Nah, kemudian kan awalnya GPS. Singkatannya dulu apa itu GNSS Nah. supaya tahu. Ya, GPS juga apa? Iya, GPS. GPS bedanya GNSS mungkin dari singkatannya. Jadi awalnya kan memang orang taunya GPS ya, Global Positioning System. Ya. Nah, tapi waktu itu banyak orang berpikir GPS itu alatnya ya. Ini GPS ini alat nih GPS. Padahal sebuah sistem bukan GPS. Ini yang benar, ini kayak merek sebenarnya ya. Yang benar receiver GPS. Receiver GPS. GPS itu milik Navstar Amerika Serikat. Awalnya gitu. Nah itu lagi perkembangan zaman kan. Nah, kan bahaya juga ya kalau sistem navigasi dimiliki hanya oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian kan sekarang sudah banyak. Nah, itulah namanya GNSS. Oh, itu Global Navigation Satellite System. Sudah banyak kan?
Nah itu Rusia punya GLONASS, Oh. ya. Jepang Ya Jepang tapi masih milik pribadi. milik pribadi. India juga IRNS milik India sendiri. Yang kayak GLONASS itu sudah. Kalau Eropa? Eropa Galileo ya. Galileo. ya. Oh, iya. Beidou Cina. Apa itu? Beidou. 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 Jadi Genesis itu kayak konsorsium selain Amerika begitu. Iya, semua. Jadi nggak boleh lagi sebenarnya kita menggunakan, jangan kata-kata GPS. Kalau GPS itu merek Ya. banget ya. Oh, merek banget. Ya. Mungkin untuk strategi pemasaran itu Iya. langsung nyebut namanya biar Iya. kalau ganti berubah merek pun itu masih disebut gitu. Ya terkait receiver GPS-nya itu Pak Atit, kalau nggak salah yang dulu nggak ada pilihan GNSS sama apa gitu. Nah. Kalau yang di ini sudah ada pilihan itu di Betul. GPS berapa ya? Yang terbaru sekarang hampir semua sudah bisa ya. milih. Ada ya, Tapi pilihannya. awal peralihannya itu Peralihannya ya memang GPS aja. 78 nggak ada pilihan itu. Nggak ada. Yang Masih GPS aja. Nah, GPS ini aja. Mbak, mungkin biar ini ya Sobat Semesta juga apa sih itu ngomong apa GPS gitu. Nah, maksudnya kan sudah tahu tadi ya. Iya. Nah, kelebihan kekurangannya kok ketika itu langsung berganti gitu ya jadi GNSS gitu. Nah, itu kelebihan kekurangannya apa sebenarnya? Kalau dari Theodolit ke GPS atau dari GPS ke Dari GNSS? GPS ke kalau jelas kan kalau dari Theodolit itu kan barengan. Iya, iya. Nah, Sudah dari jelas. GPS ke GNSS kan sama-sama sistem tuh. Iya, sama-sama Nah, sistem. itu kelebihan kekurangannya gimana tuh? Sebenarnya sama sih kalau Sama. secara ininya, cara kerjanya Cara sama. kerja sama. Jadi perlu diketahui juga ya, sobat ini. Kita sering menyebutkan GPS. Ya, kita perlu mengingatkan bukan GPS, sebenarnya yang benar adalah receiver Receiver. GPS. Ya. Untuk alatnya. Alatnya, karena sebenarnya hanya alat aja pun tanpa sistem navigasi itu nggak bakalan bisa memberikan sebuah koordinat ya, koordinat lokasi. posisi. Ya, ya. Gitu. Jadi sebenarnya dia sebuah sistem, ada 3 nih sebenarnya. Satelit. Nah, satelit tuh yang lalu lalang. Dan satelitnya Sampai saat tidak ini. satu kan. Banyak. Banyak. Ya itu dia bukan hanya punya GPS tadi yang Navstar, ada juga GLONASS ya punya Rusia, ada juga Galileo yang tadi, punya Eropa. banyak lah di atas. Kita cuma pengguna aja sebenarnya, Ya. pengguna. Kemudian Terus? ada kontrol tadi. Ya. Nah, untuk Indonesia sendiri apakah ada misalkan dari rekomendasi planologi kita menggunakan ini gitu untuk pemetaan? Untuk pemetaan kan gini, sebaiknya memang tergantung alatnya juga. Jadi alatnya ini nerimanya apa? Biasanya sih kalau diferensial udah bisa hampir intinya sebenarnya semakin banyak satelit, semakin banyak koreksian, bisa memberikan posisi yang lebih baik. Makanya kalau GPS itu kan macam-macam sebenarnya Pak ya. Ini sebenarnya jangan diharapkan untuk menentukan posisi yang tepat, karena kan ini memang bisa sampai 10 ya. Radiusnya. Keakuratan ya. Iya, keakuratannya bisa sampai ya. 10 meter. Jadi kalau misalnya kita posisi di sini ngambil ini koordinat AB misalkan, ternyata kita masih sebenarnya di radius 2 atau 4 sampai bahkan 10 meter ya di sekitar itu ya. Betul. Iya. Makanya sebuah cara makainya pun berbeda. Nah, biasanya kan kalau yang diferensial ya namanya itu kan banyak peraturannya Pak. Satu titik itu bisa berhari-hari. Berjam-jam bisa berhari-hari. Nah, tergantung sistemnya. Ya ini mungkin ya sambil kita menelusuri pergantian nama pelatihannya ya. Tadi kan dari pengukuran dan perpetaan menggunakan alat teodolit yang keakuratannya sangat tinggi ya. Iya, tapi tidak user friendly mungkin ya. Tidak user friendly. Berat. Ya, berat dan seterusnya. Ya, lokasi. Tetapi itu mungkin nanti di belakang kita kaitkan dengan pengelolaan hutan. Ya. Jadi di mana alat ini digunakan ya. Iya, betul, betul. Nah, nanti kita itu ya. Nanti kita agak setelah kita tenis ini ya. Dari teodolit ke GPS, kemudian GNSS. Nah, kita tuntaskan dulu sampai ganti pelatihannya ke ponsel, itu gimana ceritanya? Oh iya. Nah, kemudian itu tadi perkembangan teknologi. Awalnya kan GPS itu mahal Pak. Ya, dulu kan kalau hilang rusak kita pusing, ya kan? Dulu GPS itu cuma receiver GPS. Untuk menggunakan GPS untuk mendapatkan posisi ya dengan cara satelit tadi, kita harus ada GPS harganya mahal.
Nah, teknologi berkembang, muncul lagi sekarang. Teknologi GPS itu sudah bisa kita gunakan di Ponsel ya. ponsel kita, ya, walaupun keakuratannya berbeda. Tapi benar yang disampaikan oleh Pak Holik tadi, kita mana yang mau kita pakai cocok. Sama aja kayak kita banyak pisau, kan semakin banyak kita pisau mau dipakai ngupas bawang yang mana. Nggak mungkin Potong untuk roti yang ngupas mana. bawang dengan Iya. pisau daging ya. Iya, capek akhirnya. Ya. Jadi sesuai penggunaannya ya. Iya, Nah, kayak gitu. Nah, kalau sesuai penggunaan kan berarti artinya juga harus selaras dengan kebijakan ya. Iya. Artinya user itu kan ya misalkan mungkin di PKTL menggunakan apa? Iya, ya betul. rekomendasi dan itu keakuratannya dipertimbangkan. Mungkin untuk di PSKL mungkin cukup dengan berbasis ponsel gitu ya. Atau kita ngukur luasan tanah untuk mungkin ya, itu mungkin berbeda-beda. Iya. Ya. Berbeda-beda ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu. Itu sebenarnya belum selesai, Pak. Belum selesai, ya. Jadi Oh, gini, iya, kalau kita bicara tadi GPS, kemudian kan pelatihan kita sekarang bukan GPS lagi namanya, Apa bukan GNSS lagi namanya. Iya. SIG berbasis Ponsel. Nah, SIG bukan GPS, bukan GNSS. Iya. Beda lagi kan? Ya beda. Jadi sistem itu. informasi geografisnya ya. Ya, jadi udah tuh ya, berkembanglah ke depan, berkembang lagi sekarang jadi penggunaan koordinat sekarang boleh pakai handphone. Nah, tapi penggunaan handphone ini sebenarnya bukan hanya untuk posisi. Nah, sekarang itu kenapa pelatihan berubah lagi ke depan adalah SIG berbasis ponsel. Nah, ini sistem informasi. Jadi dengan handphone ini sebenarnya harapannya adalah kenapa ini banyak dilatih dan ternyata banyak sekali manfaatnya karena kemampuannya dengan barang murah lah ya. Maksudnya kita Dibanding semua GPS. punya dibanding dulu Ya, maksudnya. GPS itu kan milik kantor, ini milik pribadi. Ya kan? Tapi kemampuannya itu sudah bisa stick loh, bukan hanya GPS doang. Bisa stick. Ya. SIG itu jelaskan SIG itu apa? Iya, SIG. Sistem informasi geografis ya. Artinya kita bisa mengambil informasi sebanyak-banyaknya dengan handphone ini, bukan hanya informasi tetapi secara spasial. Jadi dia ada koordinatnya. Kalau itu ada, kita bisa gunakan untuk apa aja. Termasuk untuk bidang apa hidup aja. dan kehutanan ya. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Banyak orang bilang gini, SIG ponsel mulu pelatihannya nggak ganti apa gitu ya. Nah, padahal berpikir bahwa SIG ponsel itu mungkin hanya dimanfaatkan hanya membatasi kawasan seperti itu. Masa itu aja gitu kan? Karena ini ya sudut pandangnya terbatas tadi hanya untuk ini, padahal di sini itu bisa informasi tadi ya. Sebenarnya ini hanya tools. Kita sih berharap kita mengajarkan tools yang sederhana, tapi ini bisa digunakan untuk pengelolaan hutan lestari. Banyak hal, makanya sering dengar ini yang KSDAI kan smart patrol. Itu kan sama sebenarnya sistemnya. Apalagi itu Pak, udah plus web. Yang mana itu? Smart patrol yang milik. Smart patrol yang itu yang itu kan sebenarnya basisnya sama. Dia secara informasi di lokasi ya. Kalau zaman dulu nih ya, misalnya Polhut. Polhut itu kan ngambil inventarisasi lah bilang. Inventarisasi, ambil data, tulis ditalisit, lapor ke atasan, bikin lagi laporan sampailah ke kepala balai dan sekian untuk mengambil keputusan. Nah, dengan SIG ini kan kita ngambil data. Misalnya nih ya, kita ketemu harimau, langsung di titik mana. Itu langsung berbasis web. Jadi yang di si pengumpul bisa langsung masuk. Dia mau motong berapa banyak talisit. Nah, itu sebenarnya. Nah, tadi Pak, kan teknis tadi ya, misalkan detail sampai kalau misalkan harimau kita bisa menentukan koordinat. Itu contoh. Nah, contoh aja. Nah, artinya gini, apakah memang waktu kita ngambil data itu harus butuh itu, misalkan jaringan ya, atau ini online, atau sebenarnya kita secara offline misalnya hanya sarana HP saja bisa? Itu gimana secara Gini, kalau misalnya tergantung kita mau bangun sampai di mana. Kalau yang kayak tadi smart patrol itu memang mau nggak mau harus berbasis web, makanya itu khusus mereka. Tapi memang yang namanya berhubungan dengan web kan agak ada tambahan materi. Tapi kalau hanya lingkungan kita, ya balai kita atau tugas apapun bisa mandiri. Nah itu yang sering kita lakukan dalam hal apapun. Contoh
kemarin pernah penilaian tanaman hutan, itu bukan planologi, RLPS juga, ya kan? Bisa juga menggunakan ini. Nah itu sebenarnya mau kita tekankan tentang si ponsel, bukan hanya melulu tentang luas kawasan, tapi juga memanfaatkan informasi. Jadi ketika kita ke lapangan, kita udah ada kawasan pasti ya, udah kita gambarkan lah misalnya pohon benih gitu kan, kita inventarisasi, pakai handphone ini bisa, cekrek handphone, telepon kita foto pohonnya, kita isi, koordinatnya langsung muncul, kita langsung jenisnya apa, sehatkah, tingginya apa, diameternya apa. Kalau dulu mungkin Bapak harus pakai talisit. Nah setelah pulang dari sini, kita olah, langsung masuk ke laptop, di laptop itu sudah ada basis data. Mau diapain, silahkan. Gitu. Jadi sebenarnya sangat membantu, kalau menurut saya luar biasa. Dan ini ya, model maksudnya paling cepat untuk belajar itu secara waktu ya, maksudnya untuk belajar cepat aja, itu butuh waktu berapa ini Pak, untuk belajar dari si ponsel, maksudnya yang sederhana saja gitu. Kalau hanya untuk pengambilan data sebentar aja ya, tergantung tergantung kebutuhan, tergantung dia mau pakai apa nih. Kalau misalnya hanya untuk memoto, misalnya ya kayak gini ya, kita bilang lah misalnya orang yang di bawah hutan diklat pengen inventarisasi burung atau apa, ya mungkin kalau tujuannya hanya untuk foto dan lokasi keberadaan, misalnya kayak ular ketemu, bisa pakai aplikasi sederhana aja sih, cekrek, itu nggak usah belajar berapa menit, udah. Nanti yang ngolah biarkan saya misalnya. Jadi tergantung kita membagi-bagi pengetahuan itu, ini sangat bermanfaat, tapi kita bagi-bagi ke pengetahuan itu, dengan ini kamu bisa apa, supaya bisa menghasilkan apa. Kalau dipaksakan untuk membuat peta, jangan Pak. Oke. Gak semua punya sumber daya. Kalau saya berpikir tadi, BPDAS punya persemaian permanen di berbagai wilayah, kemudian para pengelolanya kita latih. Kita latih supaya mereka setidaknya nanti waktu masyarakat meminta bibit, ya, pengajuan permohonan untuk bibit ditanam di mana akan tahu. Nah, kan kalau tahu kemudian diambil datanya, dan itu bisa untuk evaluasi Mbak ya? Bisa. Maksudnya berkala gitu, misalkan dikasih catatan berkala, misalkan waktu penanaman tahun berapa, terus posisi di mana. Nanti setelah sekian bulan kan ada tahu perkembangannya ya? Boleh. Jadi gini, seperti saya katakan tadi ya, kalau si pembeli bibit minimal kita ajarkan sebentar aja ya, dalam beberapa menit. Ya minimal kayak si Kadir lah, hanya mau foto, kan gampang ya. Contohnya kan banyak aplikasi kayak stem lah dia foto lokasinya yang sudah ada koordinat. Ya, kita kan bisa minta, tolong ya Pak, nanti kalau tanaman ini ditanam di lokasinya, Bapak foto aja. Kayak kita si Kadir lah, kita Bapak foto aja, tapi ada lokasi ya, pakai aplikasi ini. Saya rasa mau, ya kan? Nah begitu dia foto, kasih si pengelola. Nah si pengelola ini, pengelola bibit, saran saya input ya minimal harus tahu titik-titik itu apa sih artinya, ya kan? Bagaimana memasuknya ke dalam laptopnya dia, minimal seperti itu, menjadi peta gitu. Jadi secara kontribusi spasial. Kemudian terserah dia mau input apa secara atribut, ya kan? Apakah posisinya di mana, kecamatannya di mana, lokasinya bagaimana, berapa jumlah bibit. Nah kalau sudah datanya banyak, terserah mau dianalisis seperti apa. Nah, periodik. Kalau titik koordinat mungkin cepet ya, tapi tapi kalau misalnya sampai luasan itu memang agak ini ya. Kalau luasan beda lagi, ya. Kan tujuannya dia apa di lokasi itu kan dia bisa bikin hanya sampai luasan. Kita hanya memberi penanda. Nah, maksudnya secara mudahnya saja ya. Ini aja di titik-titik terluar aja ya, di pojok-pojoknya, terus penanaman di situ dengan jarak kira-kira tanaman berapa, jenisnya apa saja gitu ya. Nah itu kan kalau misalkan kita baru tahu posisi. Nah tadi kalau misalkan memasukkan yang lain tuh, misalkan nanti untuk evaluasi, oh tingginya sudah sekian, oh diameternya sudah sekian. Apakah itu perlu pengukuran atau ada ini juga ya? Kayaknya ada ya di ponsel itu ya. Nah kalau misalnya berarti kan dia ngambil data periodik, ya kan? Kalau orangnya nih, sebenarnya yang nanam ini pegawai kita atau orang luar? Kalau orang luar mungkin kan agak repot juga ya. Kecuali kita punya simpan nomornya, tolong dong foto lagi Pak. Itu. Kecuali kalau kita, kalau yang saya katakan tadi, kalau kita yang melakukan semuanya itu lebih mudah.
Iya kan? Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang saya katakan itu, kayak si ponsel itu misalnya langsung basis data. Di situ kita ambil, kita foto, kita ini terhubung ke handphone kita, terhubung lagi ke laptop kita misalnya. Tapi kalau yang kata tadi, banyak orang nih, nggak usah dibikin repot seperti itu, hanya foto aja. Tolong bisa nggak Pak foto tanamannya seperti ini. Nah kemudian informasinya apa sedikit dia kirim, nah itu yang kita interpretasi. Berarti itu hanya waktu menanam saja ya, tahu dia jumlahnya ya. Tapi kalau untuk evaluasi tadi yang sifatnya periodik mungkin harus monitor. Monitor. Ya kan kalau ke sana kalau kita percaya, kalau nggak percaya ya harus orang persemaian. Ya, tapi memang dari persemaian juga ada kegiatan monitoringnya ada. Harusnya sih ada kegiatan monitoring. Ya kalau kita ingin melihat keberhasilan yang tuntas ya harusnya gitu ya. Artinya ya ini satu pelatihan yang bisa dinikmati hasilnya gitu. Manfaatnya juga ya, kelihatan gitu ya. Nah tadi itu kan mungkin salah satu contoh saja ya, pengguna misalkan di BPDAS gitu contohnya. Nah mungkin kalau di unit satker yang lain kayak PSKL tadi kan sempat ini juga tuh. Oh banyak, kalau kita pasti pemanfaatannya banyak ya. Bahkan kita juga sudah dengan ganis, sudah ganis-ganis perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu juga sudah diajarkan, ini pelopornya Pak Iwan ya dan kawan-kawan itu. Nah sama dengan tadi, rata-rata inventarisasi kayak IHMB gitu ya, cruising itu kan harus zaman dulu, kita bicara zaman dulu ya, harus ukur diameter, lihat ketinggian, memang benar, tapi kan dicatat dulu pakai talisit. Bayangkan Pak, 100 pohon aja kita pakai talisit, ngetiknya capek enggak? Saya pernah mengalami hal yang sama ya, waktu melakukan inventarisasi di hutan diklat, saya ngetik sampai ribuan pohon. Itu ganisnya ganis apa ya? Ganis canhut. Ganis canhut. Ya, itunya dengan ini juga SIG ponsel juga. Ya, kita ajarkan ada materi itu sedikit. Jadi biasanya kan cruising tugas mereka kan seperti itu. Daripada seperti itu melelahkan, kita ajarkan dengan metode menggunakan ponsel kayak gitu. Itu termasuk baru menurut saya. Karena ya belum kebayang juga sih saya. Jadi inputnya begini Pak, bayangkan kita cruising, kita ambil pohon diameter tinggi segala macam, kesehatannya itu dikasih tanda, kan ada kriterianya ya, tergantung kita. Saya katakan tadi tergantung kita. Kita mau informasi apa yang ada dalam pohon itu, kita masukkan ke handphone sambil kayak jalan-jalan aja kan, lihat hutan kayak gitu masuk. Tapi begitu pulang kita nggak usah ngetik lagi. Tapi pengganti pengukur transfer diameter sama tinggi misalnya masih itu, manual, masih harus pakai meteran. Oh iya itu tetap supaya akurat. Oh tetap manual. Harus akurat. Hanya membuang menginputnya bisa langsung di lokasi. Langsung di lokasi dan tidak perlu talisit dan bisa langsung jadi peta pohon. Nah itu mau kita analisis gimana? Berapa pohon yang sehat? Berapa yang mau kita panen gitu ya untuk yang perusahaan-perusahaan. Maksudnya seperti itu. Maksudnya hal sederhana. Ya benar. Tapi sebenarnya tergantung pemanfaatan kita gitu loh. Tapi ini mungkin pengalaman pribadi ya saya. Jadi kalau ini terkait dengan ponsel itu, mungkin Mbak Ita tahu ini hambatan kendalanya di mana gitu atau kekurangannya. Jadi kalau ngukur di satu tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh, itu kenapa kalau di di plot di pemetaan itu menjadi tidak akurat ya menurut saya, yang saya rasa gitu. Itu kira-kira kenapa itu? Nah itu karena tadi kan saya katakan ini sebuah sistem, dia cuman mengambil receiver kan, ini receiver pengambil data kan, satelit itu lalu lalang Pak. Sekarang kita ambil satelitnya mungkin di sini, 1 detik lagi udah berubah kan, dia kan. Jadi yang saya ambil, yang Bapak ambil bisa jadi berbeda, apalagi kekuatan penarikan sinyalnya berbeda, waktunya berbeda. Makanya saya katakan kalau hanya untuk sekedar yang tadi, makanya kekuatannya di stick sebenarnya Pak. Bukan kekuatannya di pemetaan ya? Pemetaan juga, tapi bukan untuk kawasan. Maksudnya kan untuk memetakan kawasan yang rigid, yang sangat detail, enggak. Itu kan bukan ranah kita. Bukan wilayahnya itu. Tapi untuk sistem informasinya. Nah banyak yang beberapa orang kurang pahamnya di situ gitu. Jadi menganggap ngapain sih itu bermanfaat. Padahal
Kalau kami pribadi, saya dengan Bu Iyana, ketika kami mengajarkan ke masyarakat, sekarang kan non aparatur kan, kita berusaha nanya dulu peserta ini butuh apa. Contoh kayak di Tulang Bawang. Di Tulang Bawang tahun lalu itu pesertanya perangkat desa. Nah, kita mengajarkan si ponsel, tapi kita arahkan sebagai tugas dia sebagai perangkat desa. Iya. Nah, gitu. Untuk memperkuat itu ya, lembaga pengelolaan hutan desa juga. Iya, gitu. Mau kita biasanya ngobrol-ngobrol dulu, tanya dulu kebutuhannya apa sih. Nanti praktiknya itu bisa beda-beda, nggak sama. Iya. Gitu. Tadi saya ini Pak Aik sempat terpikir juga, kan kita pernah tuh ditanya Pak Aik tuh, waktu kita pelatihan agroforestry tuh. Jadi peserta kan, Pak, yang bener aja ya, kita mau ngukur membuat proyeksi tajuk jumlah pohon dengan sekian hektar gitu. Ngukur bikin ini mungkin dengan si ponsel ini bisa memudahkan ya. Ya. Walaupun mungkin di dalam beberapa hal ada keterbatasannya, nanti itu kita bisa jelaskan ketika peruntukannya itu untuk apa gitu ya. Nah kalau misalkan tadi permasalahan Pak Oik tadi, ada nggak angka koreksinya? Kalau misalkan menggunakan ponsel nih, kita tadi pohon kok kadang beda-beda ini. Ada angka koreksinya nggak sebenarnya? Kalau dibilang angka koreksi enggak ya, karena dia kan tidak diferensial. Tapi yakinlah kekuatannya memang sekitar 10 meter. Jadi untuk keberadaan pohon antara satu, bayangkan satu pohon yang satu misalnya jaraknya 3 meter. Kekuatannya 10 meter ya pasti bisa berganti. Ya, artinya posisinya ketika kita ingin memetakan pohon lah katakanlah gitu, yang ukuran jarak tanamnya hanya 3x3, itu menjadi tidak visible untuk ini ya. Kalau menggunakan GPS, tapi di dalam pelatihan si ponsel ada juga cara lain dengan screen saver, misalnya kayak Avenza itu, kan dia sudah ada peta tuh dari BPSKL diunduh ke handphone kita. Kan ada beberapa yang kita touch, jadi kayak jadi tinggal nitikin aja ya. Iya. Jadi sudah ada petanya, kita posisi tik gitu kita posisikan sesuai dengan ancang-ancang kita di lokasi. Misalnya kita udah jelas nih, saya berada di pinggir jalan, di ujung jalan. Jangan pakai GPS. Digitlah pas di perapatan jalan itu. Langsung di peta lokasi yang sudah tersedia. Yang sudah tersedia dan keakuratannya sudah kalau itu jauh lebih akurat. Nah, itu juga yang kami arahkan untuk yang Ganis Canhut itu. Kan mereka pemanenan. Jadi sebelum mereka nggak boleh tinggal pakai GPS bukan. Justru kita bikinkan dulu ininya plottingnya. Kita bikin plottingnya, jadi dia nggak pakai GPS lagi, tapi digitasi. Hasilnya itu akan sama dengan peta pohon yang kita inginkan. Caranya berbeda. Makanya saya bilang sebenarnya kekuatannya banyak. Kita mau pakai untuk apa, diolah untuk apa. Tapi kalau ini pengalaman saya waktu di KHDTK Universitas Mula Warman waktu ada kegiatan penilaian sumber benih. Ya kita praktek ke sana. Mereka bagus itu, jadi seperti yang dikatakan Mbak Ica, jadi petanya itu sudah dipetak-petak gitu, sudah ada nomornya. Ya betul. Jadi saya pengen juga ngebayangin ya, KHDTK kita tuh sudah bukan sekedar ini petak persemaian ini nggak begitu, tapi di sana tuh sudah dibagi dengan satuan petak tertentu yang semuanya dibagi rata, ukurannya sama ya. Jadi petak 01 itu posisinya tetap di situ sampai habis menyelubungi keseluruhan lokasi ada di petanya begitu. Jadi dia pada saat kita ke lapangan dia juga minta data. Jadi di mana Bapak temukan nanti pohon-pohon, waktu itu pohon ulin ya. Jadi kita tag aja pohon ulinnya. Jadi sudah ada pohon ulin ini ada di petak sekian gitu. Kira-kira kalau diterapkan di tempat kita memungkinkan begitu enggak, Mbak? Bisa aja Pak, tapi yang saya katakan tadi tetap pas ke lapangannya kita harus secara faktual juga bikin batasnya. Kan misalnya kan kayak yang Canhut itu perusahaan kayak gitu kok Pak. Perusahaan jadi pasti begitu untuk menentukan. Jadi petak itu kita tentukan tentukan dengan batas fisik ya. Iya, harus. Bukan di sini ya, bukan di siknya, bukan di siknya ya. Nah itu sebenarnya tergantung tujuannya. Nah tadi Pak Oik
bisa nggak di KHDTK kita. Saya tuh sering loh bayang, kita ini kan sudah banyak dikunjungi ya, maksudnya dari SKMA, dia praktek ke sini, kemudian dari university gitu ya. Artinya kita bisa buat ini tuh plan gitu. Misalnya untuk SMK nih, untuk ini tahun ini membuat ini. Nanti yang berikutnya, jadi kayak sudah punya kita, bukan? Apakah mereka juga belajar tentang ini gitu. Jadi sekaligus terintegrasi dengan kebutuhan kita gitu. Kita sudah punya peta dasarnya ya, peta dasarnya mereka mau validasi, belajar apa gitu. Mereka juga nyumbang data ke kita nyumbang data. Maksudnya untuk memastikan yang dulu kita ada tegakan, ada pohon ini di sini. Sebenarnya sekarang masih ada nggak sih gitu. Nah, itu. Jadi ada periodik tuh. Itu cakep banget. Ada. Belum nanti kalau yang tata batasnya itu juga mantap ya. Sebenarnya penataan areal itu kan seperti itu ya. Kan periodik sebenarnya ya. Tapi memang kadang karena perubahan ya, beda ini. Ya, betul. Ya. Perubahan status. Ya, perubahan status, perubahan ini jadinya memang belum sampai seperti itu. Oke. Nah, masyarakat ya, PS ya sudah mendapatkan perizinan perhutanan sosial, itu kan mereka juga punya kewajiban ya untuk batas ya. Artinya untuk meyakinkan bahwa kepastian hukum lokasi yang mereka kelola itu kan sesuai gitu. Artinya meminimalisir konflik ya, kan ada yang dikelola, ada yang memang tidak dikelola milik masyarakat. Nah, itu sebenarnya penting sekali ya, relevansi ininya ya, kebutuhannya. Penting Pak. Apalagi juga mereka kan wajib tuh membuat RKU, ya kan, RKT. Nah, untuk membuat perencanaan itu kan bukan hanya sekedar kawasan ya, bukan hanya posisi, tapi juga mengenal lokasinya. Dengan cara apa? Ya inventarisasi yang saya katakan tadi. Nah, itu kalau untuk masyarakat. Nah, kalau untuk aparatur tadi kan disampaikan ya, memang ya alatnya bukan ini. Iya. Nah, selama ini kita lembaga kediklatan ya, entah balai atau mungkin Mbak Tika tahu informasi misalkan di Pusdik. Apakah juga mengikuti gitu, maksudnya perkembangan kebutuhan di unit satker khususnya di planologi? Nah, di planologi itu memang sama ya, sangat dinamis ya. Mereka juga sangat perubahannya. Nah, kalau mereka karena dia kaitannya kawasan, nah mainnya bukan seperti ini lagi. Untuk posisi kan udah menggunakan GNSS ya, udah bukan tingkat navigasi, tapi yang sudah yang tertinggi, yang sudah akurat. Kemudian juga kan, makanya kan di PKTL banyak juga citra resolusi tinggi, bahkan drone. Nah, jadi mainannya sudah ke sana. Nah, dari sisi kita belum tahu juga ya, maksudnya SDM di planologi terkait dengan pemetaan, terus kemudian pengukuran itu, apakah dengan jumlah SDM yang tersedia itu kebutuhan pelatihannya seperti apa? Itu ada nggak ya seperti itu ya? Kalau itu memang mungkin lebih ke Pusdik ya. Tapi memang ini spoiler ini ya. Tapi mungkin bisa saya ceritakan di lain waktu. Minggu depan itu kebetulan kita akan diminta untuk pelatihan lagi nih. Nah itu tuh kebutuhan tentang IHN, inventarisasi hutan nasional. Yang terbaru, metode terbaru. Nah, itu dia, kita selalu begitu, belajar lagi metode baru. Itu untuk aparatur ASN dan nanti ininya ke BPKH. Nah, mungkin minggu depan kalau saya belajar dengan Bu Iyana, ya hasilnya mungkin kita bisa share ya. Yang terbaru lagi berarti. Terbaru lagi. Nah, ini kekinian lagi. Maksudnya gini. Karena memang SDM aparatur kita kan harus ditunjang kompetensinya ya, artinya dengan segala perkembangan. Memang ini memaksa Widya Iswara selaku ya istilahnya pengajar lah, harus tahu lebih dulu ya. Iya, betul. Bukan berarti paling tahu. Baru paling tahu. Tahu lebih dulu. Tahu lebih dulu atau mungkin juga bisa sharing ya, artinya secara teori dengan pengalaman di lapangan kan bisa jadi untuk bahan untuk pengembangan ilmu, pengalaman dan ini ya. Menarik ya Pak ya? Ya, mungkin masih banyak kan yang sebenarnya belum bisa disampaikan secara detail. Tadi juga mungkin masih cangkang-cangkangnya aja kan. Jadi mungkin kita adakan sesi lain ya selain hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu di kesempatan lain dengan pembahasan yang lebih teknis, lebih menarik gitu ya. Dan kalau bisa Sobat Semesta juga tulis di kolom komentar ya supaya kebutuhan. Ya kira-kira
terkait planologi kehutanan dan tata lingkungan itu Iya, apa yang mau dibahas di kesempatan nanti dengan Bu Rica ya. Iya. Ya. Jadi ini juga baik apa namanya ya kebutuhan-kebutuhan yang kita penuhi melalui pelatihan kan kita sebenarnya sudah punya informasi ya data melalui identifikasi kebutuhan pelatihan. Cuman kan kadang ada tadi perkembangan itu ya. Bisa jadi kita IKD tahun kemarin anggap saja tahun ini sudah ada lagi teknologi baru lagi, metode baru lagi. Metode baru lagi. Dan itu bukan berarti tidak dibutuhkan. Ya. Karena memang itu ilmu baru misalnya kebijakan baru yang memang harus diikuti gitu kan. Ya, harus diterapkan di kebijakan itu ya. Nah, kayaknya kita nanti ke depan kita perlu bikin jadwal tuh. Iya, Jadi jadwal untuk misalkan 1 bulan ini kita mau konsentrasi di apa. Ya. Kemudian jadi di podcast kita itu juga lebih ini terukur, maksudnya lebih ini lagi ya. Lebih tertata. Lebih tertata. Artinya tapi informasi bersama. Jadwalnya itu kita share hanya ini aja, nomor, nama orang, temanya, kemudian supoko bahasan, nanti kita share ke semua pihak yang mau mengisi acara ini kan. Tentang kapannya jadi yang narasumber yang menentukan. Karena ini kan sifatnya sukarela ya. Tadi udah ada tuh 1 IHN. Oh iya. Nanti kalau udah ya itu. Bisa salah satu masuk. Ya, masuk. Artinya nanti, gini, nanti bisa Google Sheet-nya bisa. Ya, bisa. Jadi trailernya bisa di awal. Jadi kalau misalkan nih minggu depan kita mau ngobrol apa. Jadi sekarang sudah tahu nih, oh minggu depan jadi orang sudah nunggu-nunggu gitu ya. Cukup kayaknya ya. Oke. Cukup dulu nanti Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Saya rasa ini apa namanya ya hal yang menarik ya bagi kita. Tadi juga saya lupa Pak Ik. Tadi kita nyebut sikadir Mbak Rika. Iya, sikadir. Nanti orang kayak sikadir apa sih? Gitu. Jadi sikadir itu sistem kehadiran. Jadi kita ASN di lingkup KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menggunakan sistem kehadiran itu sudah pakai ini ya. Pakai sistem ya, jadi pakai sistem dan itu juga menunjukkan posisi ya. Ya betul. Kalau kita tugas luar, posisi di mana, tanggal berapa, gitu ya, sesuai surat tugas. Jadi mungkin tadi kita sebut-sebut sikadir itu ya. Baik, itu bagian sistem informasi. Bagi sistem informasi ya. Baik, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, tak terasa nih ngobrol-ngobrolnya. Ya udah. Ya mungkin karena terputus-putus nggak apa-apa ya. Kalau terputus-putus kita sambung. Kita sambung lah. Mudah-mudahan kita sehat selalu, bahagia dan bisa mengikuti ilmu, pengalaman ya. Niat kita berbagi dan jangan lupa kunjungi channel kami. Channel kita apa saja Pak Oge? Channel kita yang podcast utama ini. Ya. Nanti kalau di materi pelatihan ada channel lagi satu lagi ya. Nanti kita juga kita coba berimprovisasi ya. Sebenarnya kita kan inginnya berbagi tapi melalui saluran mana kita belum tahu gitu. Yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Gitu. Jadi bisa ada di Spotify juga ada ya? Ya ada. Ini bisa maksudnya gini kan kalau podcast itu sebenarnya suara aja ya. Karena suaranya kita tuh ada di Spotify sama di Noise. Kalau yang podcast videonya ada di sini. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa live juga. Kita sudah beberapa kali live. Mudah-mudahan ada momen kita untuk live ya. Jadi bisa langsung merespon kalau ada pertanyaan. Kalau ini kan kita masih sifatnya satu arah ya. Kalau bisa live ya. Baik, Sobat Semesta Menghijau, Sobat Pelatihan, kita cukupkan sekian. Salam semangat. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.